Ya, kalau kita melihat, istilah baik ya, baik itu kan baik. Iya, Baik itu baik. Baik itu ya sesuatu yang harusnya ada ya. Kita pasti ingin baik, topiknya bagus, tentang baik juga. Jadi hal-hal baik dalam konteks sekarang itu perlu dibicarakan terus dan kita lakukan, ya kita pikirkan, apa yang baik ya menurut saya, apa yang baik ya untuk orang lain, apa yang baik. Baik itu apa sih? Moral, nah, moral dari hati. Jadi kalau lihat topiknya ya cukup penting dibicarakan, dilakukan dalam setiap konteks, tapi khusus untuk masa pandemi itu baik sekali untuk kita ya komunikasikan, diskusikan untuk anak adik-adik SMA ya, SMA tadi ya, ada yang SMA, ada yang juga SMP ada nggak yang SMP ya? Ada nggak yang SMP? Oh, ada, yang kuliah ya, paling yang semester 1, 2, 3 atau yang tahun 2020 atau di atasnya lagi. Sudah baik, tetap berbuat baik, dan baiklah semua. Nah, itu dia. oh gitu ya Pak, Oke. baik Pak. Oke, terima kasih ya Pak atas jawaban Bapak, dan selanjutnya, untuk pertanyaan kedua nih Pak, terkadang kan perbuatan-perbuatan baik yang tadi Bapak juga, sebutkan tadi, misalnya seperti memberikan sembako atau memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan, dan masih banyak tindakan lainnya ya Pak, dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Jadi, di mana seperti yang kita ketahui, terdapat banyak sekali, masyarakat yang sering memanfaatkan sarana tersebut untuk memamerkan tindakan berbuat baik mereka. Jadi kami penasaran nih Pak, apakah media sosial itu menurut Bapak merupakan media yang tepat untuk mengajak atau menginspirasi orang lain untuk ikut berbuat yang baik juga? Media sosial itu limited ya, dibatasi atau terbatas. Orang cuma lihat dalam layar, tapi tidak tahu yang kenyataannya seperti apa gitu. Bisa disetting karena saya juga YouTuber dalam pengajaran kekristenan. Saya juga suka lihat di Facebook, Instagram, Line, LinkedIn, dan macam-macam ya, Telegram dan sebagainya. Dan saya melihat kalau kita tidak hati-hati, hal baik yang kita lihat menurut mata kita sendiri, menurut pengalaman kita, itu belum tentu itu kenyataan. Nah, itu yang sulitnya kita berada di dalam dunia maya, dunia media sosial. Kita lihat keren, misalnya main game ya kan, main game. Game kan ada juga di Facebook misalnya, ada juga di YouTube juga ada loh game online pakai YouTube atau di Instagram dan sebagainya. Baik nggak? Pada momen tertentu, pada waktu yang sangat singkat itu baik. Tapi kalau sudah kecanduan, sampai habiskan waktu, akhirnya yang baik yang real ya, apa itu disuruh papa mama, disuruh guru dan dosen, lupa. Padahal itu baik yang real loh. Baik yang maya itu kapan saja kita bisa on, bisa off. Nah, kadang-kadang kalau kita kalah jadi nggak baik yang baik itu, kalau main game. Apalagi kalau kita baca banyak berita-berita bohong, atau video-video kekerasan, cerita-cerita, apalagi kalau ada film-film yang porno gitu ya, muncul aja tiba-tiba itu kalau kita nggak buat batasan. Jadi kalau di Facebook saya ada batasan, di WA atau di YouTube saya, begitu dia masuk hal yang negatif, langsung dari uh, bagian media itu mengirim, langsung saya delete. Itu pasti terdeteksi karena kita sudah pakai memanfaatkan semua. Bahkan yang menggunakan foto profil kita kan itu hati-hati gitu. Media sosial untuk digunakan hal baik, baik. Bayangkan dalam posisi kondisi sekarang kita belajar tidak di kelas kan, kita bekerja juga tidak di ruangan kerja kan, kita memerlukan online, daring. Nah, manfaatnya ada, tapi kita kadang-kadang bosan juga kan, duduk 4 jam, 5 jam, 6 jam. Sesekali ya sebagai anak remaja, pemuda yang sedang bertumbuh, main game itu ya tidak apa-apalah. Tapi jangan sampai, nah itu dia kecanduan. Jangan sampai yang real baik justru kita abaikan. Yang real baik ya. Lalu kalau kita nonton, dengar, perhatikan yang ada di media sosial, itu kelihatannya wow gitu ya, keren. Seperti Anda melihat saya nih, semua nih, saya seperti di pantai, padahal itu latar. Saya nggak tahu di mana tempatnya ini. Saya pun nggak pernah ke sini kali ya. Tapi kalau saya buat setting, saya bisa buat setting, seolah-olah saya ada di sana, itu ada ya caranya. Wah, Pak Rudi lagi main di pantai.
Padahal lagi pandemi, nggak pakai masker lagi gitu. Dan tenang-tenang saja dia gitu. Nah itu tampilannya akhirnya nampak baik itu menjadi sebuah ide saja, gagasan dalam pikiran, dalam hati, tapi realnya nggak bisa kita tangkap. Baik itu lebih baik, nah, baik lebih baik ya, better and ada good, best and better atau best dulu atau better dulu nih, ya. Bukan hanya good, tapi the best. Itu real. Jadi kalau menolong orang ya real aja. Sembunyikan tangan kanan, kasih ketika kita ngasih ke orang lain. Artinya enggak perlu saya banyak ya berbagi tapi nggak perlu diomong-omong ke orang. Perlu nggak ada kita bicarakan sama orang? Bisa juga, perlu ada pentingnya juga supaya orang tahu bahwa kita ada itu berguna. Orang lain juga terdorong nih untuk berbuat baik gitu. Tapi apa sih motif kita? Motif ya. Bicara motif ini kan yang tahu hanya diri dan Tuhan. Motif dalam hati itu yang tahu itu hanya diri dan Tuhan. Nah, ini dia. Ini nggak baik ini ngecasnya handphone saya kurang baik. Oke. Motifnya apa sih? Misalnya, kalau saya mengisi membuat chat di WA atau bikin status di Facebook atau IG atau buat rekaman YouTube, sederhana motifnya, berbagi kebenaran agar melalui kebenaran itu orang tahu, orang ngerti, ya harap-harap orang mau melakukan yang baik itu kepada orang lain. Tetapi itu sekali lagi itu di dalam dunia maya, dunia ide yang perlu dan penting bagi orang lain. Konkretnya apa nih? Punya rupiah berapa, punya tenaga berapa, kalau remaja pemuda, yang wanita, yang pria, ayo bantu. Bantu di rumah, lagi liburan misalnya, lagi tidak ada kelas. Yang perempuan bantu dong ibunya masak. Bagaimana ya, Ma, memasak yang baik? Jangan duduk-duduk santai-santai cuma dari pagi sampai sore nonton film drakor, ikut Twitter-nya dan sebagainya. Itu baik nggak? Sudah tidak baik. Media sosial harusnya jadi baik, tapi jadi tidak baik. Kenapa? Dikurung di dalam kotak dunia maya. Waktunya jadi terbatas pada dirinya sendiri. Padahal mamanya bisa ngajarin loh bagaimana bikin kue donat yang enak, bagaimana bikin sayur lodeh yang segar, bagaimana membuat ayam goreng yang tidak kalah dengan fried chicken yang lain. Gitu. Wah, keren itu. Yang laki-laki, wah bisa dong bantu papanya, misalnya coba lihat ada yang bocor nggak, ada yang perlu diperbaiki nggak. Jadi media sosial bisa buat baik kita kalau kita manfaatkan untuk belajar. Saya baca itu banyakkan dari media sosial, dari buku-buku yang e-book gitu ya. Karena sekarang tidak lagi banyak buku cetak, buku e-book, buku-buku online. Diskusi dengan orang-orang penting di berbagai tempat di negara-negara lain, bahkan dengan orang yang tidak dikenal, itu kita lakukan dengan media sosial. Jadi ketika saya mau memulai, itu ada yang bertanya kepada saya, Pak Rudi, apa sih bedanya keselamatan dan bukan keselamatan? Siapa sih yang diselamatkan? Wah, itu jadi panjang cerita, panjang. Nggak kenal saya siapa ini ya. Kok tiba-tiba muncul gitu. Karena saya buka ruang, open komentar untuk siapa aja. Lalu saya jawab. Begitu saya jawab, dia jawab lagi, dia buat tanya. Terus panjang. Kadang-kadang bisa 2 jam, 3 jam itu diskusi sama dia. Dan ketahui setiap pertanyaan, jawaban yang baik-baik itu, ya akhirnya dibaca orang juga. Saya kayaknya belum pernah deh. Saya melakukan menolong orang di dekat rumah itu, lalu saya foto. Ini dia saya memberi gitu. Kayaknya belum pernah, walaupun dunia nyatanya saya lakukan. Nah, bagi saya dalam kondisi pandemi, baik itu tidak perlu dipertontonkan, tetapi kalau perlu itu hanya sesekali. Yang lebih baik di dunia real, di dunia nyata. Belajar yang baik, itu baik. Membantu orang tua, itu baik. Tidak menghabiskan waktu untuk main-main, itu baik. Tidak hanya main game saja atau menonton saja, itu baik. Salah nggak menonton? Tidak salah, asal tontonannya bermakna. Salah nggak main game? Tidak salah, asal tahu cara bermain game dan apa sih meaningnya main game. Seperti tadi kan, digabung-gabungkan binatang dan simbol-simbol gitu ya. Dan
Kalau kita lihat, wah ada imajinasi juga di sana. Tapi tetap Ant-Man di dalam simbol tadi dengan Ant-Man dalam film itu beda. Lalu kok kenapa ya bisa ada Ant-Man? Dipikirkan, oh ternyata itu hasil dari sebuah proses pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Mungkin nggak ada, mungkin. Kenapa? Karena semua teknologi buatan kita, dan kita bisa melakukan. Itu hal baik. Jadi kalau saya paling senang itu nonton film-film saintis, film-film penelitian-penelitian, film-film yang belum pernah saya tonton, misalnya bagaimana ya kehidupan orang di Alaska, di kutub begitu. Bagaimana ya kehidupan orang di pedalaman Papua? Apa yang dilakukan ya tiap hari? Pengen tahu, karena kita nggak mungkin ke sana dan tidak mungkin hidup di sana, tapi pengen tahu. Nah itu yang Discovery itu bagus ya, film-film channel Discovery itu bagus. Nah itu kita pakai dong, di dunia media sosial sekarang sudah ada. Saya kalau di YouTube saya atau di mana, di Instagram saya itu selalu punya link untuk Discovery. Apa saja bisa lihat, agama mana saja kita bisa saksikan, kita belajar banyak. Berbuat baik tidak diskriminatif. Oh ini laki, oh ini perempuan, tidak. Berbuat baik harusnya sama rata sama orang sama. Tidak peduli dia agamanya apa, denominasinya apa, sektenya apa. Kalau berbuat baik, yuk berbagi gitu. Bahkan kalau bisa hati ini dibagi semuanya. Tapi harus ada batasan. Pertama, harus benar berbuat baiknya. Membohongi orang, kelihatannya baik tapi nggak benar. Itu bukan berbuat baik, sudah berbuat salah. Jadi plus sama negatif, iya negatif. Jadi kalau berbuat baik, harus benar. Yang kedua, berbuat baik itu harus suci. Ya, suci. Ya, kalau ngajak orang lagi boring nih, wah boring banget deh. Gitu ya, kelas. Wah, ngajak orang, yuk kita nonton gitu. Gimana? YouTube. Yang ditonton film-film yang semi porno. Kelihatannya mau ngajak orang baik, tapi tidak suci. Jadi positif, negatif, negatif. Nah, itu nggak baik. Jadi harus dipilih, harus dua ya, benar dan suci. Yang ketiga, adil. Kalau berbuat baik ya nggak boleh pilih-pilih dong. Masa karena dia terus temen, terus yang lain nggak dapat. Enggak, harus bagi. Kasih dong ke orang lain. Soal orang lain mau tidak, itu urusan lain. Tapi kita bagi dong. Ayo, ini loh. Gitu. Itu ketiga. Yang keempat, terakhir nih. Banyak sebenarnya. Ya, cara-cara. Tapi keempat itu konsisten. Konsisten itu maksudnya tuh. Jangan seminggu baik, 2 tahun nggak baik-baik. Wah, seminggu baik banget. Orang bilang, lo Rut ya baiknya kok sekarang aneh, ada yang aneh nih sama lo Rut. Gitu ya, bisa aja kan gitu kan. Lo minggu ini lo kayaknya baik, minggu lalu jangan-jangan dan minggu depan lo jahatnya makin parah gitu kan. Bisa aja gitu kan. Jadi harus konsisten baiknya. Bertahap, jangan juga konsisten itu jangan juga dia masuk keluar, maju, mundur, tapi juga dia stabil satu demi satu, jangan terburu-buru. Yang penting tiap hari, ayo berbuat baik. Yang real, bukan yang maya. Ya, yang real bukan maya. Ya itu dulu ya. Banyak lagi nanti ceritanya Kakak Anastasia. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas pendapat Bapak mengenai hal tersebut. Jadi kemudian kita akan lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan ketiga. Jadi saya akan lanjutkan, jadi gimana kami ingin mengetahui juga nih Pak pendapat Bapak, bagaimana menurut Bapak pandangan Alkitab nih Pak mengenai tindakan berbuat baik seperti yang tadi Bapak sudah bilang sebelumnya nih Pak. Wah, kalau pandangan Alkitab ini sangat dalam ya. Iya Tuhan Pak. itu, mulai dulu prinsipnya ya, Tuhan itu baik, benar. Tuhan itu baik, selama-lamanya baik, dan tidak pernah tidak baik. Itu pertama. Prinsip pertama itu Alkitab. Sebab Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, menciptakan manusia, menciptakan pasangannya, menciptakan semua yang ada, itu baik. Good. Very good. Tidak ada yang tidak baik. Jadi yang menyebabkan tidak baik adalah ketiadaan baik. Loh, kok bagaimana sih? Yang menyebabkan tidak baik, ketiadaan baik, berarti ada ciptaan yang nggak mau baik. Siapa itu? Setan dan manusia. Yaitu kita. Padahal Tuhan kasih baik loh. Semua buah di taman ini boleh dimakan. Wah, baik kan? Tapi yang ini jangan dulu ya, nggak usah dimakan yang ini nggak baik kata Tuhan. Tapi dimakan juga gitu. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, baik di mata Tuhan adalah melakukan keadilan, kesucian, kemurahan hati, belas kasihan, pengampunan, pemaafan, apalagi ya, suka memberi, suka menolong. Jadi dari diri keluar, itu baik. Dari saya keluar.
Kalau dari luar ke saya, itu namanya menerima berkat. Nah, itu ya. Jadi kalau namanya apa yang dimaksud dengan baik dari saya keluar. Sama seperti dari Tuhan, keluarkan kebaikannya sehingga semua baik. Nah, kalau kita mau berbuat baik, dari diri keluar berbuat baik. Itu yang penting. Yang ketiga, kita mungkin nggak masih berbuat baik. Masih. Semua orang masih bisa berbuat baik. Agama apapun, kepercayaan apapun, masih mungkin berbuat baik. Tapi berbuat baiknya, karena kita sudah berdosa, karena kita masih di dalam dunia yang berdosa ini, ada setan, ada orang jahat, maka perbuatan baik kita biasanya self-center, hanya untuk diri. Yang kedua, perbuatan baik kita itu hanya untuk menahan supaya kita tidak berbuat jahat lagi atau orang tidak berbuat jahat lagi kepada kita. Yang ketiga, kalau kita berbuat baik, itu disebabkan atau dijadikan sebuah alasan untuk mengutangi Tuhan. Tuhan, saya sudah berbuat baik A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang saya tagih, Tuhan berkati aku. Nah, itu perbuatan baik manusia. Tapi di dalam Alkitab ada satu perbuatan baik yang penting, yang tidak mungkin manusia dapat lakukan, yaitu perbuatan baik yang final. Kasih Allah atas manusia dengan mengutus anak yang tunggal mati bagi orang percaya. Nah, itu perbuatan baik. Jadi Allah keluar dari dirinya, mengutus anaknya, menyatakan kasihnya, lalu kemudian apa yang terjadi? Anaknya mati di atas kayu salib, anaknya itu sendiri, apa yang dilakukan? Menyerahkan nyawanya, sehingga kebaikannya itu dibagikan kepada kita, lalu kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan menghapus dosaku, Tuhan menyelesaikan masalah kekekalanku, Tuhan mengampuni segala kesalahanku dengan kebaikannya yang tinggi. Paling tertinggi, paling sempurna. Lalu dengan demikian apa? Apa yang kulakukan? Sekarang aku berbuat baik. Bukan untuk beroleh keselamatan, tapi sebagai ucapan syukurku kepada Tuhan. Jadi kalau saya menolong orang lain sebagai orang Kristen saya, maka saya menolong orang lain bukan orang lain dapat memberi apresiasi kepada saya, tapi saya menolong orang lain sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan Allah. Kok bersyukur kepada Tuhan Allah? Iya, karena Dia sudah memberikan segalanya yang terbaik. Salah satu dan satu-satunya yang penting adalah hidup sekarang dan hidup akan datang. Jadi, adik-adik semua, percayalah kepada kebaikan Tuhan. Dan kalau kita berbuat baik, sekali lagi, bukan untuk ditonton orang loh. Tuhan yang saksikan. Kita berbuat baik untuk siapa sih? Untuk kemuliaannya. Seperti Dia berbuat baik untuk kita, untuk kemuliaannya. Demikian juga, kita menikmati kebaikannya dan berbagi kebaikannya untuk kemuliaan Tuhan. Wah, itu baru ada sukacita. Sulit nggak berbuat baik? Sangat sulit. Seperti itu. Kenapa? Ada 4 tadi ya. Harus bagaimana? Benar, suci, adil, konsisten. Sulit nggak? Sulit. Sama nggak perbuatan baik kita dengan orang lain yang belum menikmati kebaikan Tuhan Allah? Tidak sama. Perbuatan baik orang lain, saya maunya diterima Tuhan. Tapi perbuatan baik kita, karena kita sudah diterima Tuhan dan menikmati Tuhan, maka kita melakukan itu dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita, penuh dengan kemurahan hati. Nggak bersungut-sungut menolong orang. Ya, sedikit dulu ya, sudah ada itu di tenot gitu ya waktunya. Oke, semoga yang singkat ini menolong semua adik-adik dimanapun berada, rekan-rekan mahasiswa, melakukan kebaikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas jawabannya juga Pak untuk pertanyaan itu. Berikutnya nih Pak, ke pertanyaan nomor 4 ya Pak. Jadi kembalilah iya, masih ada pertanyaan nih Pak. Kami masih penasaran banget nih Pak. Iya, jadi kembali lagi kepada tindakan berbuat baik nih Pak dengan tujuan untuk menolong orang lain menggunakan kayak platform media sosial. Namun tanpa disadari Pak, kebanyakan dari mereka yang melakukan hal tersebut mengunggah perbuatan baik mereka itu untuk membanggakan diri mereka sendiri ataupun untuk mencari perhatian nih Pak. Jadi berarti kan perbuatan baik seperti ini mempunyai motivasi yang sebenarnya tidak baik karena untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi untuk itu kami juga penasaran nih Pak, apakah perilaku demikian itu ya termasuk dalam dosa? Dosa itu kan tidak tepat sasaran artinya dosa. Kalau misalnya nih, tadi ada gambar ada gambar apa namanya itu panah itu, ada gambar panah ya. Nah, kalau kita memanah pada satu
titik di mana kita mau apa ya, mau mencapainya, kita kan tarik itu anak panah dengan panahnya, kita tarik anak panah itu, terus kita sangat berharap sampai titik tengah. Tek, masuklah itu namanya tepat sasaran. Jadi kalau dosa itu apa? Tidak tepat sasaran, melenceng dia, nggak tepat gitu. Nah, kalau nggak tepat sasaran itu namanya tidak baik. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ada pertanyaan, di media sosial lalu dia umbar kebaikannya sampai heboh, sampai orang bertepuk tangan mencari nafkah dari sana. Boleh-boleh aja itu sih hak manusia ya. Selfish itu hak manusia kok. Itu kebebasan di dunia media sosial. Tapi apakah konsisten dilakukan itu seumur hidupnya? Apakah kalau ada kesulitan dia tetap mengumbar juga kesulitannya? Apakah kalau ada penderitaan dia umbar juga? Apakah kalau ada kesesatan dan kesalahan dalam hidupnya berani dia ubah juga? Pasti tidak. Jadi dia diskriminasi terhadap dirinya sendiri. Jadi orang itu sering diskriminasi terhadap diri sendiri. Pastilah terhadap orang lain diskriminasi. Jadi kalau kita berani jujur terhadap diri sendiri, maka kita juga bisa dengan jujur terbuka di dalam media sosial. Berani? Nah, itu dia. Nah, dosa tidak. Ya kalau tidak tepat sasaran, ya apakah tepat sasaran mengumbar kebaikan? Jawabannya tidak. Tapi kalau orang lain, misalnya ya, nah kalau kita mengumbar kebaikan sama orang lain, terus kita tampilkan, satu ketika di dunia realnya ternyata nggak begitu. Kan bukankah itu mengecewakan? Berarti dia berbohong selama ini. Jadi lebih baik apa adanya, jangan ada apanya. Nah, itu beda ya. Kalau apa adanya, berarti perbuatan baik kita tidak perlu, tidak penting, tidak ada gunanya kalau hanya sampai pada media sosial. Coba di dalam dunia nyata. Jangan-jangan ada apanya, bukan apa adanya. Ada apanya ya? Ada uangnya. Tadi viewer ya. Ada subscribe-nya. Ada apanya lagi ya? Oh, ada iklan yang masuk. Macam-macam itu. Ujung-ujungnya duit UUD ya. Ujung-ujungnya duit. Nah itu perbuatan baik seperti itu baik nggak? Ya nggak tepat sasaran. Karena tadi saya kasih tahu, perbuatan baik itu dari saya keluar. Bukan dari luar ke saya. Artinya apa yang ada pada diri itu dibagi keluar. Jadi kalau ada dari luar ke saya, itu namanya bukan saya berbuat baik, saya menerima kebaikan orang. Jadi kalau kita simak baik-baik, maka kalau ada orang yang tadi ditanyakan oleh Anastasia, maka orang itu sebenarnya sedang menunggu kebaikan orang, bukan sedang berbuat baik kepada orang. Nah, itu yang harus dicermati pelan-pelan, baik-baik. Sehingga kok, wah enak ya dia bisa begitu. Iya, dia bisa begitu, berarti ada uangnya dong. Dari mana uangnya? Dari mana kekayaannya? Jangan-jangan dia menunggu kebaikan orang untuk kita bisa berbuat baik. Lalu orang itu mendapatkan berkat dari kita. Nah, ini jadi sebuah kontradiksi atau paradoks ya. Harusnya kalau kita berbuat baik, memang dapat upahnya itu wajar. Wajar sekali. Tetapi bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk berbagi lagi. Berbagi lagi. Berbagi lagi. Cukup satu ember penuh, kalau lebih, biar itu untuk orang lain. Tapi kalau satu ember penuh tidak cukup, lalu beli ember lagi supaya yang kosong isi lagi, ember lagi, isi lagi. Itu namanya sudah jadi rakus. Kan cukupkanlah yang ada padamu. Cukup. Doa Bapa kami kan apa? Cukup sehari demi sehari. Sudah satu ember cukup. Kalau lebih gimana? Misalnya ya, Pak Rudi ini punya uang, misalnya cukup Pak Rudi punya uang untuk kebutuhan semuanya, semua satu bulan itu cukup 25 juta. Itu cukup 25 juta misalnya. Lalu ada sisa, ada lebih. Ini di luar perpuluhan dan sebagainya ya. Ada lebih nih. Jadi bulan ini dapat uang 40 juta. Lebihnya berapa? 25, 15 juta ya. Nah, 15 juta untuk apa ya? Beli berlian, tambah harta. Tidak. Itu ditunggu orang lain. Kebaikan kita itu. Orang lain sedang menunggu nih. 15 juta yang Pak Rudi dapatkan itu adalah milik orang lain yang harus kita bagi. Wah, jadi kapan kaya rayanya, Pak? Justru ketika kita berbagi, disitulah kita kaya. Pada saat kita menyimpan kebaikan Tuhan pada diri kita, disitulah kita orang yang paling miskin.
Jadi orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah berbuat baik dan tidak pernah berbagi. Kayaknya hartanya banyak loh Pak, 7 miliar misalnya. Pernah nggak berbagi dengan tetangganya yang miskin? Mau nggak rumahnya dijual untuk mereka yang sedang kondisi di PHK? Untuk biaya hidup mereka sampai dia kerja. Kalau tidak mau, dia orang miskin sebenarnya. Dia bukan orang kaya. Nah, itu dia. Nah, prinsip-prinsip rohani dalam Alkitab itu dalam sekali. Yesus memiliki semuanya, dan yang paling dia berharga adalah nyawanya. Nyawanya itu diberikan kepada kita. Nah, itu contoh. Contoh. Oke, itu dulu jawaban saya yang singkat. Terima kasih. Wah, Pak, ini pengetahuan yang sangat luar biasa nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Wah, pertanyaan lagi, ada lagi ya? Ini Aduh, pertanyaan oke. terakhir, Pak. Oke, Saya oke. janji, Pak. Iya, Oke. jadi iya, Pak. Jadi setelah membicarakan panjang lebar nih, Pak, mengenai good deed with intention and offer attention, Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak solusinya agar masyarakat itu bisa tetap dapat melakukan good deeds ini dan menyebarkannya tanpa menjadikan perilaku tersebut sebagai perilaku yang sombong ya, Pak? Ya, rendah hati itu tidak mudah. Rendah hati. Makin kita dikenal, makin sombong itu mungkin. Hati-hati. Itu yang terjadi. Maka hal yang paling penting adalah belajar tidak menampilkan diri. Contoh, puasa tidak gunakan handphone selama 40 hari. Itu kan orang bertanya-tanya, dan orang bisa akan bingung gitu. Rendah hati lawannya sombong. Sombong itu keangkuhan untuk diri lebih daripada yang lain. Teladan, yang kedua itu teladan. Sekecil apapun perbuatan orang di sekitar kita, mungkin kalau dibandingkan dengan kita itu tidak sebanding apapun, tapi kita harus apresiasi. Itu, jadi teladan dan juga mengapresiasi. Mengapresiasi itu ya simpelnya kata terima kasih kepada misalnya yang mengantar kita secara online, misalnya kita pakai motor atau mobil, kita say to thanks. Thank you ya, makasih ya Pak, makasih atas bantuannya. Atau yang bawa sampah di depan rumah kita ya, atau keamanan. Cuma kata terima kasih ya Pak. Itu simple, itu kasih teladan. Jadi yang terakhir rasa saling membutuhkan. Kita hidup bukan di dunia ini sendirian. Suatu ketika kita juga memerlukan kebaikan orang lain. Kita tidak mungkin bisa berbuat baik kalau kita tidak berelasi baik dengan siapapun. Satu musuh terlalu banyak. 1000 sahabat terlalu sedikit. Mari kita rendah hati, apresiasi kebaikan orang lain, dan tetap memberikan ruang untuk kita semakin hari sebagai teladan. Yang simpelnya di rumah, kakak dengan adik, anak dengan orang tua atau keluarga dengan tetangga, teman dengan teman, itu simple. Simple sekali. Everyday kita bisa hadapkan, kan ada. Tapi mau nggak? Nah, ini dia. Oh, pinter banget kalau berteorinya. Tapi mau nggak? Kalau mau, maka Indonesia akan diubah oleh Tuhan. Indonesia akan diberkati dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, remaja, pemuda adalah masa depan bangsa ini. Jangan tunggu negara ini berbuat baik. Kita berbuat baik apa untuk negara? Jangan tunggu temanmu berbuat baik, baru kita berbuat baik. Mari kita mulai dari diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya ya. Terima kasih. Wah, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas tanggapan Bapak mengenai topik atau tema kami pada hari ini. Jadi apabila saya bisa simpulkan nih Pak, jadi segala sesuatu itu Pak memang susah. Oh maaf Pak, mohon maaf Pak, saya belum unmute Pak. Oke Pak, mohon maaf Pak. Iya Pak, jadi saya tadi lagi menyampaikan Pak, itu terima kasih banyak ya Pak atas tanggapan Bapak mengenai topik atau tema kami pada hari ini. Jadi Pak, apabila saya bisa simpulkan ya Pak dari pembicaraan Bapak itu, jadi memang susah ya Pak untuk kami mengetahui apa yang hal yang baik untuk dilakukan atau hal yang tidak baik untuk dilakukan, apalagi menggunakan platform media sosial itu Pak. Namun Tuhan kan baik kan Pak, jadi Tuhan sudah memampukan kita itu untuk membuat yang benar, yang tadi 4 prinsip yang Bapak sudah simpulkan tadi, yang benar, suci, adil, dan konsisten, dan juga apabila segala sesuatu yang kita lakukan itu sebaiknya dilandaskan pada motivasi yang baik, maka kita juga bisa secara langsung itu bisa menjadi sebuah inspirasi nih Pak, ataupun teladan yang baik juga untuk berbuat yang tulus Pak.
Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak, atas pembicaraan Bapak. Dengan begitu berakhirlah sesi 1 dari acara talk show kami. Selanjutnya ini kita akan memasuki acara sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Jadi, baik saya akan memanggil Kak Janice dan Kak Grace untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan, yang sudah masuk ya. Halo Kak Janice dan Kak Grace, apakah sudah ada yang bertanya nih? Halo Kak Tasya, halo juga Bapak. Iya, untuk aku tadi udah ada pertanyaan yang masuk, aku bacakan ya sebentar. Baik Kak. Oke, jadi pertanyaannya itu, apa aja sih etika dalam kita menggunakan media sosial? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, silakan Pak Rudi untuk, menjawab Pak. Saya lagi, etikanya yang Iya. pertama ya, simpelnya itu kelola waktu, jangan sampai mengganggu aktivitas rutin yang tetap. Apa itu aktivitas rutin yang tetap? Makan, minum, tidur, belajar, itu jangan terganggu. Jadi silakan. Yang kedua, etika yang kedua berarti berkaitan dengan benda. Ingat, handphone, laptop itu benda mati. Jangan disamakan dengan kakaknya, adiknya, mamanya, papanya, temannya. Jangan. Ya kan? Itu. Jadi harus lihat, ini benda mati. Tools, alat saja. Ketiga, ketika kita membuat chat, status, jangan yang aneh-aneh lah, yang bikin orang sakit hati, gitu ya. Pak Rudi juga berusaha kok supaya kalimatnya, pilihan diksinya atau kata-katanya itu perlu apa ya? Perlu lebih wise. Sulit memang sulit. Termasuk Pak Rudi dalam konteks sekarang udah umurnya jalan 53, kalian masih remaja, anak-anak saya juga. Gimana ya ngobrol sama anak sendiri gitu kira-kira. Jadi mesti ada pilihan kata yang tepat, yang pas gitu. Itu waktu ngechat. Lalu waktu menggunakan dan menerima media, apa tuh informasi apapun. Wah, itu banjir ya, banjir informasi. Pilih mana yang berguna, yang berguna. Kalau nggak berguna, delete saja. Sama seperti saya. Every day itu tawaran apa namanya? Kredit, tawaran pinjaman, tawaran apalagi, tawaran untuk jadi ikut survei, macam-macam. Sampai macam-macam tawaran itu, saya lihat nih siapa nggak kenal saya blokir. Saya nggak diblokir juga tetap tetap kenapa? Orang itu mesin kok. Itu mesin gitu loh. Jadi kalau ada gambar-gambar video apa, jangan cepet-cepet langsung diterima. Hati-hati. Apalagi pakai Bluetooth-nya ya kan. Terus nomor handphone kita jangan sembarangan dikasih. Kalau ketemu orang lain jangan cepet-cepet kasih nomor telepon kita, telepon papa mama, telepon orang lain, atau bahkan alamat rumah. Jangan. Selalu kalau ditanya, Pak Rudi, nomor teleponnya berapa? Oh, ini siapa ya? Saya tanya dulu, ada perlu apa untuk dengan guna nomor ini? Kadang-kadang nomornya nggak kelihatan gitu ya, kita bisa lihat kode-kodenya. Nah, itu mesti kita hati-hati. Terakhir, kalau sudah keranjingan, kecanduan menggunakan media sosial, coba sejenak berhenti puasa. Misalnya puasanya, waktu makan, jangan bawa handphone ke meja makan. Waktu tidur, jangan bawa handphone ke tempat tidur. Waktu mandi, jangan bawa handphone ke kamar mandi. Jadi di tempat-tempat yang penting, jangan gunakan. Jadi kalau tadi saya gunakan handphone, saya lihat baca pertanyaan-pertanyaan ini apa ini ya, benar nggak ini gitu, takutnya salah. Nah itu penting ya. Dan terakhirnya. Ya. Handphone itu bukan Tuhan kita. Handphone itu benda mati. Kapan rusak, kapan tertinggal modelnya, metodenya, kita tidak perlu memberhalakan. Kalau ketinggalan handphone, jangan, aduh handphoneku, sampai cucurkan air mata, balik lagi gitu. Tidak. Hidup tanpa handphone juga tanpa gadget, tanpa media sosial juga tetap hidup kok. Gitu ya. Kira-kira itu jawaban saya untuk teman yang bertanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rudi. Tapi ini ada satu lagi nih pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Iya, satu lagi nih baru masuk, benar-benar baru masuk. Oke. Oke. Ini pertanyaannya. Menurut Bapak, apakah kita sebagai rakyat yang memiliki hak untuk mengingatkan mereka yang melakukan kebaikan hanya semata untuk ketenaran saja? Wah, ini rakyat ya. Saya juga rakyat. Jadi, kalau kita ingin mengingatkan orang lain, ada hal yang penting yang perlu kita perbaiki dulu dari sikap kita. Itu yang pertama ya. Lalu kalau kita sudah tahu,
ada macam-macam cara. Misalnya nih ya, kayak di WA group ya kan. Atau di dalam Facebook atau di Instagram. Saya kadang-kala melihat ada tampilan gambaran atau pertanyaan atau pernyataan yang kurang tepat. Saya WA pribadi dulu. Gitu. Nggak cepat-cepat di forum, di publik gitu. Tapi kadang-kala saya misalnya ketika melintasi sebuah jalan, lalu banyak jalan berlubang, tidak pernah diperbaiki, itu saya foto. Saya rekam, saya kirim ke grupnya Pemda. Itu berulang kali saya lakukan. Dan ada juga media online, media massa gitu, yang menjadi teman saya kenal. Jadi saya kasih tahu, tolong dong, kalau biasa sama teman-teman, tolong bro, kasih tahu nih, info nih. Di jalan ini rusak sudah 6 bulan tidak ada perbaikan. Kasihan, pengendara motor kasihan, yang bawa angkut kasihan, nggak ada yang peduli. Tolong dong bro, blow up gitu. Ini fotonya, ini gambarnya kekinian, begitu. Nah kita bisa memberikan contoh seperti itu. Contohnya juga misalnya di media-media, misalnya di Facebook atau YouTube gitu, ada perdebatan antar umat, perdebatan antar gereja. Hati-hati jangan langsung follow dan ikutin gitu. Ada yang bertanya, Pak Rudi bagaimana tanggapannya? Saya tidak dipanggil untuk berdebat. Dan kita tidak perlu untuk ikut-ikutan. Apalagi di situ keluar kata-kata bukan keras ya, tapi kasar gitu. Lebih bagus nggak usah ada ikutin yang begituan. Kelihatannya sih bagus, jujur, terus terang, apa adanya. Tapi yang jujur dan terus terang bisa jadi itu juga yang jahat. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi harus memberi masukan kepada pemerintah daerah, memberi masukan kepada teman-teman, tepat sasaran. Kalau misalnya di kelas saya, kalau misalnya agak sedikit aneh, saya bisa chat pribadi itu. Maksudnya apa ya gitu. Ternyata dia salah kirim gitu, salah kirim ke orang lain. Ya sudah kalau kayak begitu gitu. Jadi kita nggak ada salah duga apa gimana. Nah, ini penting ya untuk seleksi. Silakan menggunakan media sosial untuk mengkritisi pemerintah, mengkritisi teman-teman kita, tapi bijak. Gunakan kata-kata yang tepat, pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang konstruktif dan ada solusinya. Ada solusinya dong. Jadi jangan hanya mengkritik tapi nggak berikan solusi. Misalnya tadi jalan rusak. Saya bilang begini, bisa nggak dana dari APBD setempat untuk sementara coba dialihkan di sini, menutupi lubang-lubang jalan ini hampir 2 km, rusak total. Jadi kalau hujan itu kasihan gitu, banyak yang jatuh, tergelincir, sepeda motornya, jadi akhirnya yang di pinggir jalan juga bisa terkena, dan kasihan sekali, beberapa korban sudah terjadi. Bisa nggak untuk sementara dana itu dibagikan? Nah itu ternyata efektif. Dan sampai hari ini saya lihat, walaupun nggak cepat ya, tapi ada manfaatnya gitu. Saya mengkritisi dengan baik. Kasih solusi, jangan kasih menghakimi tanpa berikan jalan keluar. Way out itu penting untuk kita bisa saling membangun. Kira-kira itu dulu ya, karena panjang ceritanya lagi. Terima kasih untuk yang bertanya.